Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang penuh berkah, Allah anugerahkan kepada kita yaitu kesempatan untuk bisa mereguk kenikmatan salat berjamaah subuh di Masjid Al-Husna. Insyaallah, mudah-mudahan anugerah doa Nabi kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di awal paginya, itu senantiasa melimpahi kita semua. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim itu hendaklah memiliki tujuan yang jelas dan juga sesuatu yang punya dampak bagi berjalannya dakwah ini. Karena seorang mukmin itu ada senantiasa dalam hasanataini, senantiasa ia harus ada dalam dua kebaikan. Pertama, kebaikan yang sudah atau telah ia lakukan, dan yang kedua, kebaikan yang insya Allah ia akan lakukan. Maka tidak ada contoh terbaik yang bisa menjadi panduan bagi kita selain kita harus merujuk kepada contoh yang sangat agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara manusia yang dapat menaklukkan lebih daripada 3 benua, ada contoh-contoh yang lain tapi jauh dari kata sempurna. Salah satu contoh penakluk dari 3 benua yaitu seorang raja bernama Genghis Khan. Genghis Khan itu bayangkan menguasai dari mulai negeri Cina, juga Kaukasia, sampai dunia Arab, bahkan Asia. Tapi yang dilakukan adalah penaklukan, yang penaklukan itu terjadi dengan merusak segala apa yang ada. Bahkan tidak hanya manusia, manusia pun tidak cukup hanya sampai dia mati, bahkan sampai dipenggal kepalanya satu demi satu, dan kepala itu disusun menjadi tumpukan gunung yang lumayan tinggi. Genghis Khan, bahkan populasi dunia 40 juta, itu ketika diperiksa genetiknya nyambung ke Genghis Khan. Bayangkan. Tetapi Genghis Khan bukan untuk dijadikan contoh, dan tidak ada satupun orang yang ingin mencontoh Genghis Khan.
karena ia dengan menaklukkan penaklukan itu banyak melakukan kerusakan. Tidak hanya itu, bahkan saat menaklukkan tidak sedikit wanita diperkosa di depan umum. Pada jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, kita pun tentunya melihat contoh-contoh baik itu di belahan dunia lainnya, sungguh tidak ada yang dapat kita contoh selain daripada para nabi dan rasul. Dan penghulu daripada para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita semua di salah satu ayat yang tentunya ayat ini senantiasa dibacakan oleh kita semua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum, sungguh ada pada diri Nabi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita benar-benar meneladani Rasulullah, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena Rasulullah, sebagaimana kita mengkaji sirahnya dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, kita tidak akan pernah bosan. Saya baca buku dari awal sampai akhir, kalau udah pernah dibaca, saya gak mau baca lagi. Kenapa? Karena udah pernah saya baca. Tapi ketika membaca sirah Rasulullah, itu kita senantiasa ingin baca lagi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ibarah. Ibarah itu dari kata abar. Abar itu artinya jembatan. Jadi ketika kita membaca sirah Nabi, membaca sirah nabawiyah, maka di dalamnya terdapat ibarah. Kita bisa membuat jembatan antara kita dengan Rasulullah. Dengan cara apa? Meneladani apa yang sudah baginda Rasulullah lakukan. Nah, maka Rasulullah meninggalkan warisan bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kalau kita baca, pahalanya mengalir. Sunnah atau hadis kalau kita baca, maka kita akan senantiasa mendapatkan ibarah juga. Karena khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, hanya teladannya Rasulullah itu hanya untuk mereka di dalam ayat Al-Ahzab ayat 21 ini, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang hanya mengharapkan Allah. Kalau seseorang hanya mengharapkan urusan dunia saja, maka tidak akan menjadikan baginda Nabi sebagai teladan. Karena hanya dunia saja. Fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Di dunia aja baik, tapi akhirat nggak mau. Nah, itu tidak akan mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena baiknya hanya untuk dunia. Nah, jadi siapapun yang ingin mencontoh Nabi, dia senantiasa mengharapkan ridha Allah. Terus disebutkan juga di ayat ini, wal yaumal akhir, dan dia yakin akan hari akhir. Bayangkan ada hadis-hadis Rasulullah, ketika kita mendengarkan atau kita membaca hadis tersebut, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bayangkan hadis-hadis ini.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, qul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik, kalau nggak bisa diem. Nah, itu orang yang yakin kepada Allah dan hari akhir, dia akan mampu menjaga lisannya. Dia menjaga lisan bukan kalkulasi, orang baik ke saya baik ke dia, itu kalkulasi Bapak Ibu. Tetapi ketika orang senantiasa, seorang muslim, seorang mukmin mengatakan berbicara baik perintah Allah, berbicara baik itu tuntunan Rasulullah, maka kepada siapapun saya akan berbicara baik. Nabi Isa dalam sebuah kisah itu ketika dihina orang, balasannya selalu baik. Kenapa? Ketika ditanya kenapa hal itu dilakukan, seseorang itu akan menampakkan apa yang terbaik dari dirinya. Jadi kalau ketika orang marah kepada kita lalu kita balas baik, itu apa yang bisa kita lakukan dari diri kita yang terbaik. Kalau keburukan dibalas keburukan, ya kita buruk. Kalau kebaikan dibalas keburukan, ya kita nista. Nah, maka jamaah ikhwatul iman rahimahullah, ciri daripada mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan adalah mereka yang yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dia banyak juga ingat Allah. Inflasi tinggi, harga-harga naik, yang diingat Allah. Walaupun harga naik, Allah kasih rezeki gampang. Ya Allah, harga rumah mahal, Allah kasih rezeki kita 10 miliar, ya jadi bisa kebeli sama kita. Kalau harga tanah walau 100 juta kita gak dikasih rezeki sama Allah, ya gak bisa ngapa-ngapain. Artinya ketika kita menjadikan Rasulullah teladan kita, lalu kita mengharap ridha Allah, kita senantiasa ingat hari akhir, dan kita senantiasa ingat kepada Allah, maka segala sesuatu dalam hidup kita insya Allah mudah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ada orang menghina beliau di belakang beliau, lalu sama muridnya disampaikan, ya Imam, tadi orang yang di depanmu yang berbicara baik tentangmu di hadapanmu itu di belakang menghina engkau. Imam Syafi'i jawabannya apa? Ya alhamdulillah dia agak berani di depan saya. Berarti kan simpel. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ada pengawal mau sholat subuh lewat, kaki orang ketendang. Orang tersebut bilang, jalan tuh pakai mata. Oh iya maaf, saya gak ngelihat. Cukup. Pengawalnya, ya imam, ya khalifah, berani-berani orang ini. Cukup, dia kan nanya, jalan lihat pakai mata. Ya maaf, saya gak lihat, gitu kan. Tinggal segitu. Nah, maka jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya setiap kita ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan, maka sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21 ini, hendaknya kita hanya mengharap ridha Allah, mengharap yaitu balasan di hari kiamat, dan kita senantiasa yaitu menjadi hamba Allah yang zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di antara pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah adalah kita pun juga harus belajar tentang sirah istri-istri para nabi. Ustadz, istri nabi berapa? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Ustadz, kenapa nabi istrinya banyak? Ya karena nabi. Kenapa kita hanya 4? Itu pun yang berani. Kalau yang berani kan 1 saja. Kenapa? Karena Rasulullah, kata para ulama, dengan pernikahannya yang istrinya banyak, Rasulullah itu manusia terbaik. Jadi ketika ada istri-istri yang beliau itu menjadi suaminya,
maka itu menjadi contoh bagi umat. Ketika seorang wanita, seorang ibu, seorang wanita ingin melihat teladan yang baik daripada seorang istri, maka dia bisa memilih, saya harus menjadi karakter seperti istri Nabi yang mana. Apakah Sayyidah Khadijah, apakah Sayyidah Aisyah, apakah Sayyidah Saudah binti Jam'ah, apakah seperti Sayyidah Ummu Salamah, atau seperti Sayyidah Hafsah? Banyak istri-istri Nabi yang itu bisa dijadikan contoh oleh seorang wanita atau oleh seorang ibu. Sehingga ketika para istri Nabi ditanya, semua menjawab adalah istri yang paling bahagia. Itu istri Nabi yang banyak ketika ditanya, dia merasa yang paling bahagia. Kita punya satu istri, ketika istri kita ditanya jawabannya. Nah, maka kenapa Rasulullah itu istrinya banyak? Kata para ulama, agar supaya menjadi contoh bagi umatnya. Gimana Pak Ustadz yang berani ta'adud? Yaitu ada syariatnya. Ya, di dalam syariat sudah ditentukan. Gimana kalau yang satu monogami? Ya ada syariatnya. Satu ada di surat An-Nisa kan dijelaskan. Kalau nggak bisa 4, 2, 3, 4, ya cukup satu. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita memandang poligami juga, itu satu hal yang disebut dengan syariat. Gak boleh kita ngolok-ngolok syariat, berbahaya. Kenapa? Karena syariat itu tidak hanya kita harus dipikirkan secara akal, tetapi harus diyakini. Ahli filsafat kan untuk mendapat jawaban apa aja dikejar, filsafat. Saya ada temen jurusan filsafat, ditanya ngapain kamu sholat? Saya jawab tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya dan munkar. Gimana kalau kita udah bisa mencegah fahsya dan munkar, gak perlu sholat dong? Saya bilang ente itu melakukan sholat itu udah mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ente sholat, saya bilang. Kalau ente gak sholat, ya nggak bisa mencegah fahsya dan munkar. Karena meninggalkan sholat itu juga sama dengan menjalankan, yaitu perbuatan fahsya dan munkar. Coba bayangkan. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, ya cukup. Kenapa sholat subuh 2 syariat? Nggak bisa dipikir pakai akal. Kalau secara akal kan, ya udah rakaatnya 5 lah gitu ya. Itu akal. Kenapa? Awal pagi. Kenapa Isya 4? Udah lungle gitu ya, udah lungse kata orang Sunda. Kenapa 4 rakaat? Lah itu syariat. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang syariat, maka itu berbicara tentang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang sudah Rasulullah sampaikan dalam sabdanya. Nah, maka jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di momentum yang berbahagia kali ini kita mempelajari satu kisah, yang kisah ini adalah istrinya Rasulullah setelah Ibunda Khadijah wafat. Ibunda Khadijah ini istri yang paling disayangi Nabi, menemani beliau hampir 25 tahun. Usia beliau menikah dengan Ibunda Khadijah usia 25 tahun. Ibunda Khadijah usianya 40 tahun. Usia Rasulullah 50 tahun, Ibunda Khadijah wafat. Tidak hanya Ibunda Khadijah, bahkan paman beliau yang menjaga beliau, yaitu Abu Thalib, wafat. Maka tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bayangkan Pak, ada seorang pasangan yang mendukung dakwah Rasulullah, bahkan beliau yang tadinya bisnis woman, seorang wanita Quraisy terhormat, lagi suci karena benar-benar menjaga diri di masa Quraisy, ingin dipinang dahulu oleh para pembesar Quraisy, ditolak semua, menerima Rasulullah SAW,
dan ketika menikah hartanya diberikan kepada Nabi untuk mendukung perjuangan Nabi. Bahkan dari rahimnya lahir anak-anak yang salihah, merawat anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, menemani dakwah Rasulullah hampir 25 tahun lamanya. Bahkan di usia-usia beliau yang dilewati tidak sedikit di rumah itu, Pak, Ibunda Khadijah itu sabar. Rasulullah itu didampingi dengan begitu nyaman. Bahkan banyak sahabat yang datang ke rumah, itu Bunda Khadijah tidak pernah rewel. Maka di surga nanti Ibunda Khadijah itu surganya sunyi. Karena apa? Karena ketika Ibunda Khadijah bersama dengan Rasulullah, rumah itu ramai, Pak. Karena datang para sahabat ingin masuk Islam, diskusi dan sebagainya. Tidak pernah sepi. Maka Allah berikan ganjaran di akhirat kelak surga, yang surga itu sunyi. Nah, maka jamaah khotiman rahimakumullah, Rasulullah ketika Ibunda Khadijah wafat sangat sedih. Di samping karena kehilangan yang sangat mendalam, Rasulullah pun seolah-olah separuh napasnya itu hilang. Ditambah pamannya yang benar-benar melayani, menjaga, bahkan menjadi benteng utama daripada serangan orang-orang Quraisy pun wafat. Pertama istri yang mendukung dakwah, yang kedua paman yang benar-benar menjaganya itu meninggal dunia. Maka Nabi sedih. Di tengah-tengah kesedihan seorang laki-laki sebagaimana kita itu kadang merenung, kalau gak jalan gak karuan. Kalau kita, Pak, diam aja di depan rumah, ada orang lewat gak kelihatan, itu laki-laki. Ketika ditanya jawabannya gak jelas, itu kalau lagi banyak pikiran. Itu kita, Pak. Baginda Nabi ketika kondisi amul huzni itu Rasulullah datang ke sebuah perkampungan Thaif. Sekarang Bapak kalau umroh atau haji, salah satu city tournya ke Thaif. Itu perkampungan yang asri, perkampungan yang subur. Baginda Nabi berharap datang ke Thaif, mudah-mudahan keluarganya di sana, orang-orang yang ada di sana menerima dakwah Nabi dan siap berjuang bersama Rasulullah. Bayangkan, Pak, ketika datang ke Thaif bukannya mendapatkan bantuan, malah dilempari batu dan dikejar. Bahkan Nabi pun terluka. Nah, jamaah khotiman rahimakumullah, itulah amul huzni yang membuat Rasulullah berderai air mata karena kehilangan Ibunda Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Datang ke Thaif gak diterima dakwahnya. Ketika itu datang malaikat Jibril dan malaikat gunung. Diminta oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, apakah kaum ini engkau berkehendak untuk dihancurkan? Nabi menjawab, tidak, mereka nggak tahu. Saya berharap dari keturunan mereka lahir anak-anak yang menerima Islam dan memperjuangkan Islam. Itulah seorang pejuang dakwah yang beliau senantiasa berharap agar supaya umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tahun-tahun kesedihan itu, Pak, dan memuncaknya orang-orang kafir Quraisy saat itu yang benar-benar melakukan sebuah, yaitu langkah represif, sebuah langkah yang mereka itu anarkisme, itu baginda Nabi saat itu luar biasa tantangannya. Maka melihat hal itu, ada seorang yang bernama Haulah binti Hakim datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, maukah engkau aku, yang saat itu dikatakan ya Rasulullah, apakah engkau berkeinginan untuk menikah lagi? Maka Nabi menjawab, iya. Maukah engkau
aku pasangkan atau engkau aku tunjukkan seorang wanita? Boleh, kata Nabi. Haulah mengatakan, apakah gadis atau janda? Boleh kedua-duanya. Maka kalau janda adalah Saudah binti Jam'ah. Kalau Ustaz Paujan tahu usia Saudah saat itu, ulama menyebutkan 55 tahun atau 60 tahun. Anaknya 5 atau 6 kata para ulama. Bayangkan, janda usia 60 tahun Bapak, anaknya 6. Yang kedua yaitu seorang gadis, Aisyah binti Abu Bakar. Maka di tahun itu pula Rasulullah menikahi Saudah dan juga menikahi Aisyah. Hanya Aisyah itu saat itu usianya 6 tahun. Rasulullah saat itu belum berkumpul dengan Bunda Aisyah di Mekah, belum, usianya baru 6 tahun. 3 tahun Ibunda Saudah bersama Nabi di Mekah, tantangannya sangat luar biasa. 3 tahun. Jadi setelah Ibunda Khadijah wafat di usia Nabi 50 tahun, 3 tahun di Mekah berjuang bersama Ibunda Saudah. Baru 3 tahun setelah itu ada perintah hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu hijrah, Ibunda Aisyah usianya 9 tahun, maka di Madinah Ibunda Aisyah bareng tinggal bersama Nabi dan Ibunda Saudah binti Jam'ah. Pak, Ibunda Saudah binti Jam'ah itu perawakannya tinggi, agak gemuk, dan juga beliau ini humoris, ya humoris gitu ya, seorang yang dari sejak Nabi dakwah menerima Islam berserta dengan suaminya, ikut hijrah ke Taif Pak, ke Ethiopia, bukan Taif, Ethiopia di Afrika, menyelamatkan agamanya. Kembali lagi ke Mekah, suaminya meninggal, Sakran bin Amr itu meninggal. Betapa sedihnya juga Saudah. Cuman sebelum meninggal, Saudah itu bermimpi, Pak. Wahai suamiku, aku mimpi. Di dalam mimpi itu aku lagi berbaring, lalu rembulan gemintang datang di sampingku dan tidur di sampingku. Suaminya mengatakan, wahai Saudah, sebentar lagi saya akan wafat dan engkau akan menikah lagi. Bu, ada yang pernah mimpi? Orang Quraisy, orang Islam dulu memang ketika bermimpi sering bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, saya mimpi ini. Maka Nabi menakwilkan mimpinya. Nah, Sakran ini mendengar istrinya bermimpi itu tidak suudon, Pak Cahyo, enggak, tapi memang punya firasat yang baik. Sebentar lagi saya wafat dan engkau akan menikah lagi. Apakah sahabat Sakran marah? Enggak. Benar, sahabat Sakran itu wafat, istrinya dipersunting oleh Rasulullah. Oh, berarti ini rembulan. Nah, beliau tinggal di kota Madinah, Pak. Dan Ibunda Saudah ini, bayangkan, beliau adalah seorang sahabiah yang juga ikut berperang bersama Nabi ketika menaklukkan Yahudi di Khaybar. Jadi Nabi itu ketika mau berperang pasti akan mengajak salah seorang istrinya untuk menemaninya. Kalau perjanjian Hudaybiyah yang ditemani oleh Ummu Salamah. Jadi istrinya itu, Pak, mendampingi itu memang sesuai dengan kapasitasnya. Seperti Sayyidah Ummu Salamah di perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena itu perjanjian yang sebenarnya luar biasa beratnya, lebih menguntungkan orang Quraisy, dan Ummu Salamah adalah seorang yang cerdas. Itu diberikan Rasulullah itu pandangan-pandangan yang sangat luar biasa. Nah, begitupun di penaklukan Khaybar, menaklukkan Yahudi itu momentum yang paling saat itu tuh orang-orang Muslim banyak yang meninggal. Bayangkan, Pak, bentengnya banyak.
Yang ini taklukin, naik lagi ke benteng. Oh ya, orang Yahudi kan gitu, dia taklukin benteng ini, naik lagi ke benteng. Bentengnya banyak. Sampai sekarang kan sama ya di Israel. Itu kan kalau ada pesawat lewat atau apa, tuh sirine dinyalain, senegara itu langsung bersembunyi. Memang dari dulu gitu Yahudi. Itu banyak yang korban. Yang mendampingi baginda Nabi Ibunda Saudah. Ibunda Saudah ya luar biasa pengalaman beliau yang begitu sabar dengan suaminya di awal-awal Islam. Juga beliau menerima dakwah Islam dan bagaimana ujian-ujian yang dihadapi, dan beliau sungguh luar biasa sabarnya menemani Nabi di perang Khaybar dan memberikan penguatan, memberikan yaitu semacam dukungan yang sangat luar biasa. Nah, para jamaah khatiman rahimakumullah, Ibunda Saudah pun bayangkan, Rasulullah itu kan punya anak ya, ada Sayyidah Fatimah yang masih kecil, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Zainab, itu kan anak-anak yang masih kecil ya. Ya anak-anak Rasulullah maksudnya yang saat itu ya ada yang dewasa, ada yang masih kecil, itu Sayyidah Fatimah. Itu bayangkan Pak, anaknya Saudah aja 6. Anaknya yaitu Rasulullah ya ada itu tadi ya yang saya sebutkan. Itu bayangkan Sayyidah Fatimah merasa nyaman karena Ibunda Saudah itu periang, ngemoh, sayang kepada anak-anak. Bahkan Rasulullah menegaskan wanita terbaik adalah wanita Quraisy yang soleha. Dia patut dan dia mendampingi suaminya dengan sebaik-baiknya, dan dia mampu mendidik anak-anaknya di waktu ia kecil. Itu hadis terkait tentang Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Jadi wanita terbaik yang soleha, pintar ngurus suami, pintar ngurus anak. Sekarang suami gak diurus, suaminya ntar nikah lagi atau nggak kabur ya. Nggak pintar ngurus anak, ya anaknya ntar nggak terdidik. Jadi sebaik-baiknya istri siapa? Istri yang soleha, pintar ngurus suami, pintar ngurus anak. Nah, itu hadis itu berkaitan dengan Ibunda Saudah binti Jam'ah karena luar biasa. Selain juga beliau harus mengurus anak-anak beliau dan anak-anak Nabi, beliau pun harus bersama dengan madunya Rasulullah, yaitu Ibunda Aisyah yang masih juga usianya 9 tahun Pak. Tinggal bareng dengan Ibunda Saudah. Ibunda Saudah sudah usianya hampir 63 tahun saat itu kan di kota Mekah. Dan bayangkan Ibunda Aisyah itu didampingi dengan sebaik-baiknya, tidak ada konflik, nyaris tidak ada konflik. Kenapa? Karena Ibunda Saudah dinikahi Rasul itu sangat bahagia, ingin membahagiakan Rasulullah. Melihat yaitu Rasulullah senang dengan Ibunda Aisyah, itu didampingi Ibunda Aisyah dengan sebaik-baiknya Pak. Bahkan Ibunda Aisyah, beliau menyampaikan dalam sebuah kata-kata yang indah, aku tidak pernah menemukan seorang wanita yang lebih kusukai jika aku menjadi dirinya selain Saudah binti Jam'ah, seorang wanita yang kekuatan jiwanya luar biasa. Karena benar-benar didampingi Pak, urusan rumah tangga selain itu diajar, selain didampingi diajarin. Namanya 9 tahun Pak nikah. Bayangkan usia muda menikah, bahkan saya pun istri nikah usia saya 24, istri saya 27. Itu masih butuh mertua Pak. Gimana ketika anak lahir tuh harus gimana itu masih butuh mertua. Nah, itu Ibunda Aisyah didampingi Ibunda Saudah. Bagaimana ke suami harus seperti apa, ngurus rumah harus seperti apa, ngurus anak harus bagaimana, bayangkan. Makanya dengan kesan yang istimewa tersebut, Ibunda Aisyah mengatakan, sekiranya saya ini ingin menemukan seseorang atau ingin menjadi seseorang wanita, maka saya ingin seperti Ibunda Saudah binti Jam'ah. Bahkan giliran malamnya Ibunda Saudah diberikan kepada Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, saya berharap malam-malam saya berikan kepada Ibunda Aisyah.
Loh, bayangkan Pak, itu ketika pemerintahan Sayyidina Umar, beliau masih hidup, diberikan uang sekarung Pak, uang dirham sekarung. Itu ketika ditanya, wahai pengawal, apa ini? Itu uang dirham dari Sayyidina Umar. Maka saat itu, wahai pembantuku, ambil uang ini, bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan, seorang wanita yang sangat mulia, beliau saat itu adalah istri Rasulullah, mendampingi Rasulullah setelah sepeninggalan Ibunda Khadijah, dan beliau adalah orang yang tidak hanya mengurus Nabi, mengurus anak-anak Nabi, bahkan mengurus istrinya Rasulullah yang lain, yaitu Sayyidah Aisyah. Makanya sepeninggalan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu sering datang ke Ibunda Saudah untuk benar-benar, bahasanya karena kebaikan dia kepada anaknya, maka benar-benar Sayyidina Abu Bakar itu sangat hormat. Orang tua mana sih yang ketika mendapati anaknya menikah dengan seseorang, lalu istri dari orang tersebut menampingi dia pada sesama istri? Biasanya kan kalau istrinya lebih dari satu, kadang ada aja sifat iri, istri pertama ke istri kedua ke istri pertama. Tapi bayangkan ini tidak ada. Jadi ketika berbicara poligaminya Rasulullah, kita berbicara teladan. Kalau yang kita tahu kan orang poligami kadang kan ribut istrinya, tapi bayangkan Nabi itu tidak, istri-istri Nabi itu tidak. Dan bahkan sangat-sangat penting untuk kita dijadikan contoh. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, dan Sayyidah Saudah binti Jam'ah ini karakteristiknya yaitu yusari'una fil khairat, selalu menyegerakan kebaikan. Idza amsayta fala tantadiri subaha wa idza asbahta fala tantadiri masaa khudh min sihatika lisaqomika wa min hayatika limautika. Apabila ada di pagi hari, tidak menunggu kebaikan sampai datangnya sore hari. Apabila berada di sore hari, tidak menunggu untuk berbuat kebaikan sampai tibanya pagi hari. Dan ketika dikasih usia yang sehat, maka tidak dia mempergunakan untuk berbuat kebaikan, tidak menunggu dia sakit berbuat kebaikan. Dan ketika diberikan nyawa, dia berbuat kebaikan dan tidak menunggu sampai mati datang. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah, lahir daripada yaitu keturunan Quraisy, mulia, lagi seorang wanita yang mendukung suami, anak-anak, bahkan yaitu istri daripada suaminya yang lain. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, sepeninggalan wafatnya Rasulullah pun beliau menjaga diri, tidak pernah keluar kamar kecuali beliau punya hajat saja. Di kamar itu beliau berzikir, ingat kepada Allah, senantiasa memperbanyak ibadah. Dan Ibunda Saudah itu juga salah satu istri Nabi yang meriwayatkan hadis. Ada 5 hadis, yang 5 hadis itu datangnya dari Saudah binti Jam'ah. Maka Pak, ini kita harus melihat contoh yang sangat luar biasa. Nabi menyampaikan, di antara istri-istriku yang akan wafat dahulu setelah saya meninggal adalah seorang istriku yang panjang tangan, istriku yang berehan kata orang Sunda, istriku yang lumok kata orang Jawa, istriku yang dermawan. Itu yang akan paling duluan setelah aku meninggal, dia akan meninggal. Kalau anaknya Rasulullah kan yang paling dulu meninggal ya Fatimah. Setelah saya meninggal, ya nanti Fatimah yang akan wafat. Nah, ini istri Rasulullah ya Sayyidah Saudah. Setelah sepeninggal Rasul wafat, maka yang paling dulu adalah Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Dan itu benar. Para jamaah khotimah rahimakumullah, maka bayangkan beliau meriwayatkan 5 hadis. Dan Ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah setelah Ibunda Saudah, meriwayatkan hadis terbanyak ketiga setelah 2 sahabat lainnya. Pertama Abu Hurairah 5374 hadis, yang kedua Anas bin Malik, seorang yang membantu Rasulullah di usia kecilnya, yang ketiga Ibunda Aisyah 2000-an hadis.
Maka bayangkan kalau tidak ada istri-istri Nabi, Pak, dari mana kita tahu syariat-syariat terkait keluarga yang sifatnya privasi? Mandi wajib, bayangin Pak, yang salah contoh lah. Kita nggak akan tahu gimana caranya mandi wajib. Itu dari mana? Bunda Aisyah yang menyampaikan. Bagaimana tata caranya? Perihal-perihal terkait kekeluargaan, kita tidak akan tahu bagaimana Rasulullah makan, ya kan? Bagaimana Rasul bersikap ke istri-istrinya. Itu dari Ibunda Aisyah meriwayatkan hampir 2000-an hadis. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibunda Aisyah, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Riwayat-riwayat hadis terbanyak itu hanya Ibunda Aisyah, wanita di urutan yang paling banyak. Jadi bayangkan kalau istrinya Rasulullah itu satu, ya kita nggak tahu, Pak. Kenapa Ibunda Aisyah banyak? Masih muda, Pak, masih muda. Usia 6 tahun akad nikah, usia 9 tahun berkebun dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu melakukan apapun paling diingat. Kenapa? Ibunda Aisyah paling muda, paling cerdas. Nah, maka pada jamiah ikhwati iman rahimakumullah, inilah yang disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 21, bagaimana untuk meneladani Rasulullah. Bagi kita seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki patut untuk benar-benar meniru Rasulullah. Tapi bagi seorang wanita yang ditiru siapa? Istri-istrinya para nabi. Oh, saya harus seperti istrinya Nabi yang mana? Sayyidah Khadijah. Oh iya, seorang business woman, wanita yang berbisnis, yang bisnisnya itu untuk keperluan dakwah umat. Pak, tidak sedikitlah wanita yang kaya, nggak sedikit. Selain kaya, cerdas, baik, soleha, nggak sedikit. Nah, ada juga wanita yang ilmuwan, ilmunya banyak, ya, banyak contohnya anak-anak para ulama wanita, tapi ilmunya sangat mumpuni, ya. Cucunya Abu Hurairah itu cerdasnya luar biasa. Ada seorang yang bernama Said bin Musayyib, itu menikah dengan putrinya Abu Hurairah. Kenapa beliau tidak menikahi Quraisy, wanita Quraisy, padahal wanita Quraisy terhormat? Kenapa menikahi anaknya Abu Hurairah? Karena ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Ulama besar menikah punya anak perempuan, itu dijaganya luar biasa. Ulama besar Imam Said bin Musayyib tidak pernah sholat kecuali awalnya datang ke masjid tidak ada orang, pulangnya nggak ada orang lagi. Jadi orang itu nggak pernah melihat Imam Said bin Musayyib masuk masjid telat, nggak pernah. Selalu paling awal, selalu paling akhir. Awal masuk, akhir keluar. Itu Said bin Musayyib. Dan beliau tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat ketika beliau ingat anaknya. Jadi kalau ingat anak, sholat sunnah. Selalu. Kenapa? Karena dia mendoakan anaknya, mendoakan kebaikan untuk anaknya. Bahkan di detik-detik sesuatu hal yang sangat dramatis, sesuatu hal yang sangat berat, ketika anaknya ingin dipinang oleh penguasa, oleh pangeran, oleh seorang anak raja dari Bani Umayyah, maka Said bin Musayyib menolak pinangan itu, bahkan harus menderita di penjara. Lalu bayangkan Said bin Musayyib menikahkan anak yang cerdas itu bukan dengan siapa-siapa, dengan muridnya yang ketika kajian dilihat gak pernah hadir. Ternyata saat itu udah lama gak hadir, dia dapati muridnya tersebut tadi katakan, kamu kemana aja, istri saya meninggal wahai guru, sehingga sakit dan meninggal sehingga saya nggak bisa ikut ngaji. Maka Said bin Musayyib menikahkan anaknya dengan muridnya tersebut. Lalu ada seorang ulama lainnya berkata, wahai Said, kenapa anda menikahkan anakmu, putrimu itu dengan muridmu?
dan engkau menolak pinangan dari anak raja. Maka Sa'id bin Musayyib, wahai sahabatku, apa yang akan terjadi dengan mata anakku yang soleha, yang dia senantiasa belajar Quran, mengkaji Quran, membaca hadis Rasulullah, mempelajari ilmu syariat, dan dia mendapati istana yang megah, dan di sana ada kasur yang sangat luar biasa, berisikan ada permadani dan keindahan-keindahan dunia menyergapnya. Aku berharap dan aku takut kalaulah sekiranya dunia menipunya. Dan dinikahkan dengan seorang muridnya. Maka ketika sudah menikah, si murid tersebut datang ke rumahnya, bilang ke ibunya, saya sudah menikah dengan putrinya ulama besar. Semua tetangganya riweuh, kata orang sekarang, kepo. Datang semua ke rumahnya si laki-laki tersebut dan menyiapkan apa yang harus disiapkan karena nikah dengan anaknya ulama besar. Tetangga semua ikut riweuh karena semacam kita ini nggak boleh mengecewakan ulama. Udah, istrinya datang ke sana, tinggal di sana, dan luar biasa solehahnya, luar biasa. Ketika mau berangkat ngaji kepada ayah mertuanya Sa'id bin Musayyib, seorang pemuda tadi, si istrinya bilang, nggak usah, di rumah aja sama saya, karena apa yang ada di kepala ayah saya, apa yang ada pada diri ayah saya, itu semua ada pada saya. Akhirnya pemuda tersebut belajar kepada istrinya. Nah Pak, banyak anak-anak ulama, anaknya Imam Malik bin Anas, usia udah sepuh, ketika mendengar hafalan para muridnya, itu di belakang itu putrinya Pak, dibilik, dengerin. Jadi kalau ada yang salah diketuk, salah ngulangin lagi, itu istrinya Pak, anak perempuan yang memberitahu Imam Malik, si murid ini salah bacanya gini. Bayangkan, putri ulama banyak yang cerdas. Nah, ketika melihat seorang wanita ingin melihat, oh saya ingin seperti Bunda Aisyah, maka syaratnya apa? Harus terpelajar. Oh saya ingin seperti Ummu Salamah, syaratnya apa? Harus terpelajar. Oh saya ingin seperti Saudah binti Jam'ah, syaratnya apa? Dermawan, sabar. Hingga kematiannya pun Saudah binti Jam'ah, beliau sangat-sangat luar biasa di usia yang tidak muda, di tahun ke-19 Hijriah, ada yang mengatakan 54 Hijriah, beliau wafat dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, Bu, jadi harus belajar Bu, istri para nabi itu karakternya seperti apa. Jangan lihat drakor. Ustadz, saya mau lihat drakor, film Korea. Kenapa glowing? Ya Ustadz Ilham, glowing, drakor katanya glowing. Di Korea Selatan, Bapak Ibu, kenapa film-filmnya romantis? Karena posisi keluarga di Korea Selatan itu rawan cerai. Artis yang di film itu mesra, ketika dia menikah pisah Pak. Kenapa? Ya karena ekspektasi orang Korea Selatan itu ekspektasi fisik. Makanya yang laku bukan judi online Pak di sana. Yang laku bukan pinjaman online, saya pikir. Yang laku operasi plastik. Mata sipit bisa jadi blok, dioperasi di sana. Terkenal, udah kayak iklan itu aja, apa properti di Korea Selatan. Bapak kalau main ke sana Ibu, itu iklan-iklan operasi plastik bejibun, kata orang Betawi PRT. Oh saya ingin terlihat muda dah Ustaz, mau operasi plastik. Nah kalau kita muslim harus berkaca, nggak boleh. Rambut putih aja kita disemir hitam kan dilarang. Rambut putih disemir hitam, apalagi hidung pesek dibikin mancung. Ya Allah, itu kan bisikan setan di surat An-Nisa ya, yang udah lewat An-Nisa pasti kita baca. Setan itu membisiki untuk gunting telinga, untuk sekarang ada yang kayak kuda Pak, ya operasi kayak kuda. Kenapa? Agar supaya stylish.
benar-benar kayak kuda. Wajahnya dirubah jadi kayak kuda. Ada yang kayak gogok, guguk. Ada yang kayak iblis, ada tanduknya 2 di sini. Benar-benar dioperasi plastik. Nah, bayangkan di Korea Selatan itu, Bu. Ya, untuk anak-anak kita harus diingetin, jangan drakor. Ya, saya mah yang paling tahu tentang Korea siapa? Kim Jong Un doang. Kim Jong Un. Ya, itu tahu. Kenapa? Karena satu negara semua kenal. Ya, di DPR-nya saya pikir semua tepuk tangan. Kalau ada yang nggak tepuk tangan, lewat. Ada yang ngantuk, lewat. Di DPR sidang ada yang ngantuk aja gini, lewat. Kalau di sini ada yang ngaji, kita ngaji terus ngantuk, ya lewat ngajinya. Kalau di Korea Utara itu kalau ada yang ngantuk lagi rapat, udah Pak, hukumannya berat. Yang lain tepuk tangan, ini diem, wah itu juga berat. Di Korea Utara bahkan rambut pun itu semua harus sama, gak boleh niru presiden, yang gak boleh. Nah itu Korea Utara. Kalau Korea Selatan ya aneh-aneh ya. Makanya gak sedikit orang Indonesia datang ke sana untuk operasi plastik. Rambut nih Pak, rambut kita itu kalau udah usia nambah kan semakin melebar ya Pak ya. Saya itu semakin ke belakang, hilang gitu ya. Itu ada penumbuh rambut ya, bukan penumbuh rambut, dicangkok lah. Kira saya nyangkok tuh nyangkok tanaman ya, pohon mangga atau apa. Ada nyangkok rambut Pak, dipasang rambut tuh di sini. Numbuh, PT dicangkok. Coba bayangin hari ini mah. Ya. Apalagi teknologi AI sekarang. Ya, ada orang ketipu Pak, hampir ratusan miliar. Ketipu gara-gara apa? Disuruh transfer. Jadi yang nyuruh transfer itu bukan lagi ratusan ribu, ratusan miliar Pak. Itu ada yang kena tipu, ada. Karena sistemnya sekarang AI. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau ujung-ujung nelpon anaknya jatuh di lantai 2, terus Bapak terima telepon WA, terus lihat video call pun dia nampak gitu ya. Itu hati-hati zaman sekarang. Poset gimana yang nggak punya HP? Nggak usah hati-hati yang nggak punya HP mah. Yang hati-hati bagi yang punya HP. Yang nggak punya HP siapa yang menelepon? Nah jadi para jamaah ikhwati man rahimakumullah, di momentum yang istimewa hari ini tentunya teladan-teladan dari Rasulullah dan juga para istrinya itu sangat luar biasa. Hari ini minim keteladanan. Minimnya itu bukan gak ada teladan, ada, tapi kita salah. Ya, anak-anak sekarang yang jadi teladannya siapa? Influencer. Kadang dia ingin viral, itu mobil truk lagi cepet Pak, diberhentiin, bayangin. Mobil truk lagi jalan cepet, diberhentiin tengah jalan. Secara logika kita yang supir itu ngerem mendadak itu kan sulit. Ini posisi supir itu jaraknya 1 meter, orang ujung-ujung ada di depan, gimana mau ngerem? Di rem pun itu kan masih los sedikit, ketabrak mati. Ingin viral bener, tapi dia hilang nyawanya. Kenapa itu dilakukan? Supaya viral. Saya aja belajar nyetir udah kelabakan ya, nggak pakai gas kok gitu ya, kopling doang mainin maju mundur maju itu udah pusing ya. Apalagi supir ngedadak berhenti. Nah itu anak-anak sekarang itu orang-orang di dunia kerja yang ekspertis itu mengeluhkan anak-anak zilenial hari ini, generasi Z, generasi Alpha. Kenapa Pak anak SMA hari ini ditanya setahun ada berapa bulan? Dijawab 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Gak bisa jawab. Anak kelas 3 SMA yang nanya gubernur Jawa Barat, apa merah anaknya itu. Kalau dulu saya ditanya kalkulus, ya puyeng, suruh ngisi soal puyeng, pantes ya gitu ya. Kalkulus, aljabar itu puyeng, apalagi ngitung pajak. Saya kan jurusan IPS dulu tuh, ngitung pajak saya pikir puyeng, sejam saya diberdiriin sama guru saya. Pantas ngitung pajak, nggak ada duitnya suruh ngitung. Nah anak sekarang ditanya setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau 2 tahun nggak bisa jawab, sampai merah mukanya, sampai mau nangis.
Terus dibantu 12 dikali 2 berapa? Nggak bisa jawab Pak RT. Kalau Pak RT bisa jawab, ikan nila dapat 6 kilo berapa ratus Pak RT? Bisa Pak RT ya, bisa. Dalam satu kulah atau dalam satu kolam besar, Pak RT bisa jawab ada berapa ikan bandeng di dalamnya. Generasi kolonial ya kan, karena apa? Dari dulu kalau suruh beli sesuatu terus dihitung, itu ada berapa nih singkongnya, dihitung. Apalagi Pak Heru kan jualan, paling pusing saya kalau udah ini bayam sekian dikali, kan udah sudah hafal. Kalau lupaan, kalau ngitungnya gak cepet Pak, yang beli ada 10 puyeng, ngitungnya harus cepet. Orang dulu mah cepet Pak, kenapa? Duit. Nah anak sekarang suruh ngitung pertambahan aja puyeng. Nah jadi hati-hati ibu-ibu, hafalan itu penting ya, jangan dikira yang penting itu pemahaman. Iya kan, sebelum paham tuh apa dulu yang lebih bagus. Ente ya ditanya Bandung tahu gak? Tahu. Alamatnya tahu gak? Tahu. Untuk tahu itu kan harus dihafal alamatnya di mana. Kalau tanpa handphone loh. Kalau nggak tahu, nggak hafal ya ditulis kan. Tapi tetap harus dibaca. Makanya dalam ilmu hadis ya Ustaz Fikri ini belajar, itu ada orang itu disebut kriterianya seorang alim ketika mempunyai dobit. Dobit itu kekuatan hafalan. Pertama dobtu soderin, yang kedua dobtu kitabin. Dobtu soderin itu udah hafalannya di luar kepala. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, hafal Pak. Ditanya paham ya paham, udah hafal, dia pahami. Yang kedua ada dobtu kitabin, dia itu kitabnya lengkap. Nah itu bayangkan, ulama dulu dihafal dulu. Jadi sekarang apakah hafalan itu penting? Penting, karena hafalan itu proses. Jangan ada yang ngomong hafalan itu gak penting, itu masih rendah. Lah gimana ceritanya? Jadi ketika hafalin perkalian menghafalkan Al-Quran, hafalan itu kan gak semua sahabat hafal Quran. Iya. Tapi kalau nggak ada yang menghafal Quran, gimana kabar Quran? Iya kan? Sekarang yang baca aja nggak bisa, banyak yang nggak bisa, 50% di Indonesia nggak bisa baca. Kalau nggak ada yang hafal Quran, bahaya. Karena hanya orang yang menghafal Quran yang hariannya dia sibuk, lagi di motor ngapalin Quran, lagi ngelamun inget Quran, bahkan lagi tidur pun mimpi Quran. Jadi penting ibu-ibu ngapalin Quran, penting ngapalin pelajaran itu penting. Ulama dulu dihafal, hadis dihafal, syair pun dihafal. Imam Syafi'i hafal banyak syair. Jadi hari ini anak-anak kita boleh diajarin hafal? Boleh. Otak kita ini luar biasa. Tapi kalau nggak dipakai, jadi tumpul. Bayangkan perkalian 12 kali 2 nggak hafal, coba bayangin, nggak bisa. Kalau hafal 12 dikali 2 berapa? 24. Hafal tuh ya. Itu mending nggak? Mending. Tapi paham nggak? 12 dikali 2 itu 24 tuh gimana ngitungnya? Ya saya nggak tahu nih ngitungnya gimana gitu ya. Is oke. Tapi kan ketika ditanya dia tahu, dia hafal, udah kelar kan? Kalau ditanya aspek pemahamannya seperti apa dia belum tahu pun ya nggak jadi masalah. Mungkin dia harus belajar lagi kan. Tapi kalau ditanya nggak hafal, ya Allah. Nah maka para jamaah ikhwatiman rahimakumullah, penting hari ini ada seorang menulis the death of expertise, matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu apa? Ya salah satunya generasi hari ini fokus kepada yang disebut dengan elektabilitas. Zaman kita hidup Pak Heru dulu waktu masih muda, orang yang paling diingat masyarakat, yang paling rajin sholat jamaah, yang paling rajin kerja bakti, yang paling rajin berbagi, yang paling rajin kalau ada orang yang sakit, yang meninggal dia datang. Betul nggak Pak RT? Betul. Orang dulu kerja bakti udah ingat si Anu kenal saya, rajin kerja baktinya, kata RT, kata DKM rajin dia jamaahnya.
Kata warga, wah dia mah benar-benar orang sakit didatengin dia, orang meninggal dia udah ada di sono, apa bantuin mandiin, ngapain semuanya bantuin. Itu di zaman kita. Hari ini Pak, Idul Fitri, Lebaran cukup pakai WA-nya pun bejibun ketika matahari terbenam, lalu rembulan timbul, maka hilal telah tiba, maka ketupat bertebaran di mana-mana. Dan di sana yaitu tibalah Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, datang kagak ngirim via WA. Yang berikutnya yang disebut dikenal orang, dia bikin akun YouTube, dia bikin akun Instagram, dia bikin akun Facebook, dan dia bikin konten supaya banyak orang yang menjadi followers. Cukup yang dilihat adalah elektabilitas, banyak tidaknya follower, tanpa memberikan efek yang positif. Maka ini berbahaya. Kenapa? Yang diikutin bukan lagi orang yang memiliki ilmu, yang diikutin bukan orang yang memiliki karya, tetapi orang ya yang penting banyak followersnya aja. Makanya sekarang kadang mohon maaf, ada tari apa viral ikutin, ya ada gaya apa, ya pernah kita SCBD Pak ya, Citayam Fashion Food gitu ya, itu kan terkenal ya, orang Citayam di sana anak-anak muda banyak, wartawan datang dijadiin model sehari tahun si orang Sunda. Dan tidak sedikit sekarang ya influencer yang terkenal, tetapi kan pembahasannya hal-hal yang remeh. Makanya tidak sedikit orang yang dia berilmu mengeluhkan hal itu. Ketika pakar yang bicara nggak didengerin, ya ustadz-ustadz kita yang hafalannya banyak, ilmunya banyak, itu nggak didengerin, malah ngikutin influencer yang dia pun secara ilmunya nggak jelas. Nah maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, belajar kepada yaitu teladannya Rasulullah dan para istrinya, menjadikan kita insya Allah semakin lebih mantap untuk mengikuti jejak langkahnya. Dan insya Allah dari kisah Saudah binti Jam'ah ini kita bisa belajar, pertama terkait kegigihan akidahnya, yang kedua terkait belajar kesabaran dan ketabahannya, yang ketiga kita bisa belajar tentang kedermawanannya, yang keempat kita pun bisa belajar bagaimana seorang perempuan menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang teman yang baik, dan menjadi orang senantiasa mampu mendidik anak-anaknya dengan yang baik. Dan berikutnya juga tentunya dari kisah beliau kita bisa meniru bagaimana cara ibadah beliau yang sungguh sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian yang istimewa hari ini. Tentunya kesalahan ada pada diri saya dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah di bulan Rajab ini Allah memberkahi kita semua, menjauhkan kita dari dosa-dosa, dan Allah menganugerahkan kepada kita untuk senantiasa mudah dan menyegerakan setiap berbuat kebaikan, serta mudah-mudahan Allah jaga diri kita, jaga pasangan kita, jaga anak-anak kita, diluaskan kita itu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya uang, Allah berikan kepada kita istri yang solehah, anak-anak yang baik, yang soleh-solehah, dan Allah anugerahkan kepada kita keluarga-keluarga yang baik, sehingga kita berada di jalan yang lurus, di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.